Saya ulangi. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Semuanya. Sekarang saya semangat pagi. Pagi. Kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin dalam doa. Ibu, saya pimpin. Ya, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini belajarnya bisa lancar dan ilmu kita bisa bermanfaat. Ibu akan absen dulu ya. Yang Ibu absen pertama adalah Aditya. Hadir Ibu. Ya, kita ice breaking dulu ya supaya kita bisa konsentrasi. This is my eyes, this is my nose, this is my ear, this is my head, this is my nose. Hari ini kita akan belajar adalah seperti pembelajaran saya adalah saya memegang produk kreatif dan kewirausahaan. Kode yang saya akan sampaikan adalah peluang usaha barang dan jasa. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi peluang usaha produk barang dan jasa. Keterampilannya adalah menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Pembelajaran kita yang lalu kita telah belajar karakteristik wirausaha. Ya, masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Ingat, karakteristik wirausaha. Oke, sekarang apa saja ya karakteristik seorang wirausaha itu? Pembelajaran yang lalu siapa yang bisa? Kreatif, Bu. Berani mengambil resiko, Bu. Ya, hebat. Jujur, Bu. Apalagi? Jujur, Bu. Oke, jujur, hebat. Pantang menyerah, Bu. Pantang menyerah. Apalagi? Ya, rasa pimpinin, Bu. Saya mempunyai hobi membuat kue. Apakah hobi saya bisa menjadi peluang usaha? Kemudian bagaimana menganalisis peluang usahanya? Mari sudah mempunyai usaha, ya juga. Apakah dulunya itu peluang usahanya kok tahu gimana? Yang mempunyai usaha, peluangnya kok bisa tahu? Oh, membuat apa? Mengekspor kerajinan kayunya itu gimana? Gimana peluang usahanya? Didapatkan di mana? Iya, Bu. Itu usaha Bapak, Bu. Oh, okay. Usahanya Bapak, bukan usaha saya. Jadi gini, Bu. Kan di Jepara ini banyak sekali memang spesial orang-orang yang bisa buat kayak meja, kayak kursi, kayak gitu kan, Bu? Iya. Nah, meja kursi dan memang kebanyakan orang di Jepara itu ya dia ini tukang, istilahnya apa? Carpenter ya, Bu. Tukang kayu. Nah, tukang kayu. Jadi kan kita punya peluang besar di Jepara ini, kayunya juga banyak kayak gitu kan, kayu-kayu jati banyak, dan kebetulan juga ternyata pesanan kayu itu pesanan meja kursi itu juga banyak, Bu. Jadi ya udahlah kita buat usaha itu aja kayak gitu, buat mebel gitu kan. Persaingan juga sekarang ini nggak begitu banyak kayak gitu. Jadi itu peluang kita, Bu, bisa bertahan sampai sekarang. Kita lihat dulu tontonan video yang akan saya tampilkan. Saya memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu papa saya sakit, beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya makan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 saudara. Kata papa saya yang masih ingat, yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun, kini ia memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk menyimpan produknya.
Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Tiap hari pemesan produknya pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Yasa mengutamakan pemasaran dan transaksi melalui media online agar mengurangi Peluang usaha itu dari kata peluang dan usaha. Peluang artinya adalah kesempatan. Kemudian usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan. Jadi, peluang usaha adalah kesempatan seseorang untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Mencapai tujuan apa di dalam berwirausaha itu? Ya, tujuan orang berwirausaha itu adalah untuk kekayaan, keuntungan uang, ya, bisa popularitas, status sosial, ya. Semua wirausaha tentunya untuk mencari keuntungan, kecuali dia berusaha di bidang sosial, tidak menggunakan keuntungan. Tetapi untuk wirausaha yang menjual atau segala sesuatu itu adalah tujuannya untuk mencari keuntungan, ya, uang. Kemudian sumber dayanya ini apa untuk menjadi wirausaha? Sumber dayanya adalah juga uang. Seperti tadi Yoso Singgih menggunakan 700.000 dari uang tabungannya. Kemudian pengetahuan, dia dengan pengetahuannya mencari di internet, ide-ide di internet, itu pengetahuan dia. Kemudian skillnya dia bisa berbicara, dia bisa membuat model dan lain-lainnya. Kemudian relasi yang luas, dia mempunyai kawan, dia mempunyai orang tua yang gigih memperjuangkannya dan lain-lain, ya. Jadi pada intinya peluang usaha adalah kesempatan seseorang untuk mencapai tujuan. Tujuannya tadi sudah saya jelaskan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Karena ciri-ciri peluang usaha yang baik, ya. Yang pertama adalah bersifat orisinil. Yang kedua adalah bersifat ide kreatif. Yang ketiga ada keyakinan untuk mewujudkannya. Yang keempat ada rasa senang menjalani. Yang kelima, dapat beradaptasi dalam persaingan dan kebutuhan pasar. Peluang usaha keenam ini, mana yang anak-anak belum bisa? Maksud saya, bersifat orisinil misalnya gitu. Itu bagaimana? Ada yang bisa jawab bersifat orisinil itu apa? Asli, Bu. Asli. Asli yang bagaimana? Jadi maksudnya bersifat orisinil itu ide yang dikeluarkan itu benar-benar ide yang dari pemikiran kita, begitu Bu? Oh ya, hebat. Berarti itu memang orisinil, jadi pemikiran seperti Ananda Elmi bilang bahwa orisinil itu asli dari pemikirannya dia sendiri. Iya, memang untuk peluang usaha yang baik itu kalau bersifat orisinil itu memang bagus ya. Karena dari pemikirannya sendiri, sehingga berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan orang lain karena idenya sendiri. Terus ada yang bertanya lagi dari keenam ini? Keenam ini yang belum bisa, apa? Ya, silakan. Ini Bu, yang dapat beradaptasi dalam persaingan dan kebutuhan pasar itu Bu, maksudnya seperti apa Bu ya? Iya Bu Ida, ya Ananda Hida ya. Dapat beradaptasi dalam persaingan dan kebutuhan pasar itu artinya begini. Kita boleh mempunyai ide-ide ya, ide-ide peluang pasarnya banyak sekali, tetapi
kita harus beradaptasi dalam persaingan dan kebutuhan pasar. Apakah ide kita ini diperlukan oleh orang lain sesuai kebutuhan pasar? Enggak. Kemudian persaingan kita bagaimana? Ya, itu kita harus beradaptasi. Kalau itu ide saya ini enggak sesuai kebutuhan pasar, ya jangan digunakan gitu. Nanti bisa bangkrut kita. Jadi kita harus senantiasa beradaptasi kemudian dengan pesaing-pesaing kita. Kita bisa membuat kue, tetapi rasanya lebih enak dari rasanya tidak lebih enak dari toko yang lain. Ya, idenya jangan digunakan. Jadi kita harus tetap beradaptasi ya dengan persaingan dan kebutuhan pasar. Artinya itu bisa diterima enggak ide kita di pasaran. Kemudian dengan persaingan kita, enak enggak sih makanan kita dengan pesaing kita? Seperti itu. Ya, seperti itu Ananda Ida, bisa jelas ya. Silakan yang lainnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu Dia. Saya mau tanya, Bu. Kan tadi Bu Dia tanya tentang orisinil, Bu. Kalau misalnya, Bu, misal ternyata kita punya ide nih, Bu. Wah, saya mau buka usaha ini. Tapi setelah kita kembangkan ternyata sudah ada orang duluan yang punya ide itu. Itu masih masuk orisinil bukan, Bu? Berarti itu sudah bersifat ide kreatif ya, harus di-create. Sudah ada orang yang jual. Berarti ya bukan orisinil lagi, tapi sudah. Oh ya Bu, saya tuh kemarin jalan-jalan lihat slogan gitu kan. Iya. Ada tulisan gini, apa namanya? Masalah pentol. Kalau di tempat saya itu pentol, Bu. Apa ya? Kalau di sana apa ya, Bu? Bakso. Cilok, Pak, cilok. Cilok. Iya. Cilok. Gitu. Jadi kalau pengen asli, silakan beli di sini kayak gitu. Berarti itu yang ori dulu ya, Bu. Karena kan jualan cilok banyak itu, Bu, di sini, Bu. Berarti asli, itu yang asli ya. Kalau mau beli yang asli, silakan beli di sini gitu. Ya, itu hanya slogannya dia supaya menarik ya. Oh mungkin gitu ya. Asli dagingnya lah, bukan asli dia buatan. Maksud saya ide pertamanya dari dia, enggak. Dia bilang asli dagingnya, itu orang hebat juga. Maksudnya bisa menarik pembeli ya. Dagingnya yang asli. Berarti belum masuk yang ke orisinil tadi ya, Bu? Belum lah, ya. Oke. Asli daging. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi ketika saya akan menjelaskan tentang ada rasa senang menjalani ya. Ciri peluang usaha yang baik itu salah satunya adalah ada rasa senang menjalani. Jangan sampai peluang usaha yang kalian tangkap itu tidak menjadikan rasa senang menjalani. Karena kalau tidak senang menjalani, seseorang wirausaha yang tidak senang menjalani tentunya akan mengalami kegagalan. Lihat berikutnya. Ya. Untuk menjadi wirausaha tidak hanya peluang usaha yang baik saja, tetapi kita harus memadukan dengan peluang usaha yang potensial. Peluang usaha yang potensial memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi harus bersifat nyata. Usaha tersebut dapat bertahan lama di pasar. Kita harus memastikan bahwa usaha yang potensial itu harus dapat bertahan lama di pasar. Ide-ide kita, kalau kita mau berusaha, peluangnya harus bertahan lama di pasar. Kemudian tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Seperti tadi Yoso Singgih ya, dia investasinya pertama Rp700.000. Hebat kan? Dia bisa membidik peluang usahanya yang potensial dengan baik. Meskipun di awal dia hanya terjual 2.
ya. Kemudian bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri seperti Yoso Singgih tadi, dari uang 700.000 dia akhirnya bisa memproduksi banyak jaket, banyak fashion pria dengan baik, ya. Jadi dia, ya, silakan. Saya Bu. Jelas, Bu. Ya, silakan gantian. Siapa dulu Bu? Saya ya? Ya, boleh. Oke. Saya mau tanya itu Bu, apa maksudnya memiliki nilai jual yang tinggi Bu? Ciri-ciri peluang usaha yang mempunyai nilai jual, ya. Mempunyai nilai jual yang tinggi, jawabannya adalah dia harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen, ya. Dia memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian memiliki keunggulan bersaing, tidak bersifat sementara, ya. Ada nilai uangnya, kemudian memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jadi nilai jual yang tinggi ini, dia harus produknya ini harus memenuhi kebutuhan konsumen. Kayak tadi ya, Yoso Singgih, misalnya dia segmen pasarnya adalah anak muda laki-laki. Dia membuat sepatu, membuat jaket, membuat kaos, gitu ya. Jadi dia memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian memiliki keunggulan bersaing, mutunya, modelnya, ya, dia harus bisa bersaing dengan yang lainnya. Kemudian tidak bersifat sementara, ya. Semua orang tetap membutuhkan jaket, semua orang tetap membutuhkan sepatu, gitu ya. Yang seperti yang dalam tayangan video tadi. Analisis peluang usaha. Analisis adalah untuk mengetahui berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Saya akan memilih salah satu, kemudian dijawab benar atau salah, dilempar kepada yang lainnya. Ya, silahkan Ananda Victor, nomor 1. Peluang usaha adalah kesempatan untuk mencapai tujuan. Betul. Ya. Fari. Ciri peluang usaha yang baik bersifat orisinil. Benar apa salah? Betul, Bu. Yang ketiga, dilempar ke siapa? Hedi. Bersifat ide kreatif adalah ciri peluang usaha potensial. Benar apa salah? Benar, Bu. Salah jawabannya. Yang keempat, PT adalah bentuk usaha. Benar apa salah? Tadi lempar ke siapa? Saya aja Bu. Nah, gimana? Benar Bu. Ya. Dilempar ke siapa? Ke Ada Bu. Ade Bu, Ade. Ya. EO ada, EO termasuk jenis usaha. Betul, Bu. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk yang benar semua. Dari materi hari ini itu mungkin pada saat kita ingin membuka usaha itu salah satunya harus dari ide yang orisinil. Kemudian cari peluang yang daya jualnya tinggi. Kesimpulannya saya include ya, peluang usaha adalah suatu kesempatan seseorang untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, menjadi seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Dalam kenyataannya peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Tujuan analisis yang Ibu sampaikan adalah adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat dan yakin dan ya. LKPD yang berperan, kita akan yang kedua adalah bekerja mandiri dengan tes formatif. Terima kasih. Saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah
untuk menganalisis peluang usaha. Terima kasih.